dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Untuk itu, simak baik-baik ya. Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang berlimpah sehingga dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kelestarian sumber daya alam akan terancam jika manusia tidak memanfaatkannya dengan bijak. Berikut dampak dari pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Yang pertama, berkurangnya daerah resapan air hujan karena hutan yang gundul. Hutan yang gundul karena penebangan secara besar-besaran akan mengurangi daerah resapan air hujan. Hal ini mengakibatkan tanah di sekitarnya mudah terbawa oleh arus air saat hujan dan apabila terlalu lama dibiarkan akan mengakibatkan tanah longsor. Hutan gundul merusak habitat satwa di hutan. Upaya pelestariannya adalah yang pertama dengan reboisasi, yang kedua sistem tebang pilih tanaman, yang ketiga membuat terasering di lahan yang miring, yang keempat meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan, dan yang kelima adalah penegakan hukum secara tegas bagi pelanggar undang-undang kehutanan. Rusaknya hutan bakau. Fungsi hutan bakau di tepi pantai antara lain untuk menahan gelombang air laut, tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan, serta menjaga keanekaragaman hayati. Saat ini hutan bakau di tepi pantai banyak yang rusak dan ditebang untuk keperluan pembangunan. Jika dibiarkan terus-menerus akan terjadi pengikisan pantai yang akan menyebabkan longsor, erosi pantai, bahkan banjir. Hutan bakau yang rusak dapat menyebabkan abrasi pantai. Upaya pelestariannya. Yang pertama adalah reboisasi hutan bakau. Kedua, membuat undang-undang yang tegas untuk menjaga kelestarian hutan bakau. Dan yang ketiga, membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah. Lingkungan yang rusak akibat pertambangan terbuka. Kegiatan pertambangan adalah usaha pengambilan sumber daya alam yang biasanya ada di dalam perut bumi. Kegiatan pertambangan hampir selalu mengakibatkan dampak kerusakan terhadap lingkungan. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, kerusakan hutan di daerah tambang. Kedua, pencemaran udara akibat debu dan asap. Ketiga, pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Kegiatan pertambangan akan meninggalkan lubang-lubang besar di tanah. Upaya pelestariannya, yang pertama adalah pengolahan limbah tambang dengan baik, dan yang kedua, perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. Keempat, punahnya jenis hewan dan tumbuhan. Perburuan liar dan pemanfaatan tumbuhan yang tidak diikuti pelestarian akan berakibat pada punahnya jenis hewan dan tumbuhan tertentu. Misalnya, hiu diburu untuk dimanfaatkan siripnya sebagai bahan makanan. Dan yang kedua, tanaman cendana hampir punah karena dimanfaatkan terus-menerus tanpa dilestarikan. Upaya pelestariannya yang pertama adalah melakukan pelestarian in situ dan ex situ. Yang kedua, melakukan tebang pilih dan reboisasi. Sumber energi dan pemanfaatannya. Apakah sumber energi itu dan gimana cara memanfaatkannya ya? Yuk kita belajar bersama-sama. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Apa saja sih macam-macam sumber energi? Yang pertama, sumber energi cahaya dan panas. Yang kedua, sumber energi gerak. Ketiga, sumber energi bunyi. 4, sumber energi kimia. Dan 5, sumber energi listrik. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui apa itu sumber energi dan macam-macam sumber energi, sekarang kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber energi. Yang pertama adalah pemanfaatan sumber energi cahaya dan panas.
Matahari merupakan sumber energi cahaya dan panas terbesar di alam. Apa saja sih pemanfaatan sumber energi cahaya dan panas dari sinar matahari dan cahaya matahari? Yaitu sebagai berikut. Sumber energi cahaya dan panas yang berasal dari sinar matahari banyak sekali manfaatnya. Di antaranya dapat dimanfaatkan sebagai satu, berperan dalam proses fotosintesis bagi tumbuhan. Kemudian manfaat lainnya adalah menerangi bumi, membuat terjadinya siang dan malam, berperan dalam proses terjadinya awan, kemudian terjadinya siklus perputaran air, dan yang terakhir adalah sebagai sumber energi alternatif. Nah, itu adalah pemanfaatan dari sumber energi cahaya dan panas yang berasal dari matahari. Selanjutnya, pemanfaatan sumber energi gerak. Sumber energi gerak bisa berasal dari air yang mengalir dan angin. Air yang mengalir dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik pada kincir air atau pada turbin pembangkit listrik. Angin dapat digunakan juga sebagai pembangkit energi listrik alternatif seperti pada kincir angin. Dan juga dapat membantu nelayan dalam menggerakkan perahu ketika berlayar. Pemanfaatan sumber energi listrik. Energi listrik berasal dari stasiun pembangkit listrik. Ada stasiun pembangkit listrik tenaga air (PLTA), ada stasiun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan ada juga stasiun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Energi listrik antara lain dimanfaatkan untuk penerangan, menyalakan alat-alat elektronik, menjalankan eskalator, menyalakan lampu pemandu alat transportasi, serta menjalankan mesin dan alat-alat listrik lainnya. Pemanfaatan sumber energi bunyi. Bunyi berasal dari benda-benda yang bergetar. Energi bunyi dapat dimanfaatkan diantaranya untuk hiburan, komunikasi, dan pemberi peringatan. Yang terakhir adalah pemanfaatan sumber energi kimia. Apa saja sih sumber energi kimia itu? Di antaranya makanan, baterai, dan batu bara. Makanan sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Saat kita mengkonsumsi makanan, maka energi dari makanan tersebut dapat dicerna oleh tubuh sehingga kita dapat melakukan aktivitas. Baterai dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik berenergi kecil. Batu bara merupakan sumber utama dari bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan. Nah, itulah pemanfaatan sumber energi. Banyak sekali sumber-sumber energi yang ada di alam ini. Semuanya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia.